Kami dari kelas 10-2 kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hukum Newton. Hukum gaya Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Hukum 3 Newton yang berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Konsep gaya. Berat benda. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda dengan rumus W sama dengan M dikali G, di mana M sama dengan massa benda, G sama dengan gaya gravitasi. G sama dengan 10M per S kuadrat. Gaya normal. Gaya normal, gaya kontak atau gaya sentuh yang bekerja dengan arah tegak lurus. Bidang sentuh jika dua benda saling bersentuhan. Contoh soal, balok sedang diam. Massa balok M sama dengan 2 kg. Percepatan gravitasi G sama dengan 10M per S kuadrat. Gaya F sama dengan 10 Newton. Besar dan arah gaya normal yang bekerja pada balok adalah diketahui M sama dengan 2 kg, G sama dengan 10M per S kuadrat, W sama dengan M dikali G, 2 kg dikali 10M per S kuadrat sama dengan 20 kg M per S kuadrat, sama dengan 20 Newton. F sama dengan 10 Newton. Ditanya besar dan arah gaya normal. Arah gaya normal seperti pada gambar di atas. Besar gaya normal, eliminasi F sama dengan 0, N dikurang F dikurang W sama dengan 0, N sama dengan F tambah W, N sama dengan 10 Newton tambah 20 Newton, N sama dengan 30 Newton. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya menghambat gerak benda. Gaya gesek bekerja di antara permukaan benda yang saling bersentuhan. Pada topik ini, gaya gesek yang dipelajari berkaitan dengan gaya gesek yang bekerja di antara dua permukaan benda padat yang bersentuhan, seperti gesekan antara alas balok dan permukaan lantai, gesekan antara alas sepatu dengan permukaan lantai, gesekan antara roda mobil dengan permukaan jalan. Ada dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan kinetis dan gaya gesekan statis. Gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan yang timbul pada saat benda sedang bergerak, sedangkan gaya gesek statis ketika sedang diam. Cara matematis dapat dituliskan Fs sama dengan Us dikali N, Fk sama dengan Uk dikali N, di mana Us sama dengan koefisien gesek statis, Uk sama dengan koefisien gesek kinetis. Contoh gaya gesek. Sebuah benda yang masanya 50 kg berada pada bidang datar. Pada benda yang bekerja 200 N mendatar. Berapa percepatan pada benda itu jika A bidang licin, B bidang kasar dengan koefisien gesek 0,3, G sama dengan 10M per S kuadrat. Diketahui M sama dengan 50 kg, Uk sama dengan 0,3, F sama dengan 200 Newton, G sama dengan 10M per S kuadrat. Ditanya A percepatan benda jika bidang licin, B percepatan benda jika bidang kasar. Bidang licin, F sama dengan M, A, maka A sama dengan F per M, sama dengan 200 per 50, sama dengan 4M per S. Jadi percepatan jika bidang licin sama dengan 4M per S kuadrat. B bidang kasar, N sama dengan W, M sama dengan kali G, 50 kali 10 sama dengan 500 N. F gesek sama dengan U dikali N sama dengan 0,3 dikali 500 sama dengan 150 N. Hukum 1 Newton. Menurut hukum pertama Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembam, artinya bila tidak ada gangguan dari luar benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya, diam atau tidak bergerak. Rumus hukum 1 Newton adalah eliminasi F sama dengan 0. Penerapan hukum 1 Newton di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil semula dalam keadaan diam, kemudian saat tiba-tiba bergerak, kamu akan merasakan seperti terdorong ke belakang. Jika semula mobil melaju kencang kemudian direm mendadak, kamu akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena kamu berusaha mempertahankan keadaan semula. Contoh soal hukum 1 Newton. Sebuah balok bermassa 5 kg berat W sama dengan 50 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Diketahui W sama dengan 50 N, ditanya T. Jawabannya adalah eliminasi F sama dengan 0, T dikurang W sama dengan 0, T dikurang 50 sama dengan 0, T sama dengan 50 Newton. Jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut adalah 50 Newton. Hukum 2 Newton.
Percepatan suatu benda nanti akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu serta berbanding terbalik masanya. A sama dengan eliminasi F per M atau eliminasi F per sama dengan M dikali A. Dengan A sama dengan percepatan, M sama dengan massa benda, eliminasi F sama dengan resultan gaya. Penerapan hukum 2 Newton pada kehidupan sehari-hari. Ketika kamu sedang menarik sebuah gerobak yang penuh dengan muatan, tentunya gaya yang kamu berikan lebih besar daripada kamu menarik gerobak tanpa muatan atau kosong. Contoh soal hukum 2 Newton. Mobil-mobil yang bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 m per s kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? M sama dengan 2 kg, A sama dengan 10 m per s kuadrat, ditanya F. F sama dengan M dikali A, 2 kg dikali 10 m per s kuadrat sama dengan 20 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada mobil tersebut adalah sebesar 20 Newton. Hukum 3 Newton. Jika Anda mengerjakan gaya pada sebuah benda, benda tersebut akan mengerjakan gaya pada Anda yang sama besarnya tetapi dengan arah yang berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. Dalam hukum 3 Newton ada hal yang perlu diingat, yaitu 1. Gaya aksi reaksi bekerja pada dua buah benda yang berbeda. 2. Besarnya gaya aksi reaksi adalah sama tetapi arahnya berlawanan. 3. Gaya aksi reaksi timbul secara berpasangan. Tidak ada gaya aksi tanpa ada reaksi, begitu pula sebaliknya. Penerapan hukum 3 Newton. Pada suatu roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur. Kejadian ini merupakan gambaran hukum ketiga Newton. Contoh soal hukum 3 Newton. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Meja diletakkan di atas bumi. Massa buku adalah 2 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m per s, maka hitunglah besar yang gaya reaksi bumi terhadap buku. Gaya berat buku yakni W sama dengan M dikali G, W sama dengan 2 dikali 10, W sama dengan 20 Newton. Jadi gaya aksi buku ke bumi W sama dengan 20 Newton. Gaya reaksi bumi terhadap buku dapat digunakan persamaannya. F reaksi sama dengan min F aksi. F reaksi sama dengan min 20 N dengan arah dari bumi menuju buku. Gerak benda dalam bidang datar licin. Hukum Newton pada benda yang bergerak di bidang datar licin alias tidak ada gaya gesek dan 3 kondisi yang berbeda. Kondisi tersebut yakni benda yang didorong atau ditarik dengan gaya mendatar, benda yang ditarik dengan gaya miring ke atas, dan benda yang didorong dengan gaya miring ke bawah. Benda didorong atau ditarik dengan gaya mendatar. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar licin didorong atau ditarik dengan gaya sebesar F ditunjukkan seperti pada gambar di bawah. Pada dasarnya, benda yang ditarik atau didorong mendatar memiliki konsep yang sama, yaitu arah gaya F sama-sama ke arah kanan. Karena bidang licin, ketika diberi gaya horizontal ke kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan sehingga arah perpindahan benda juga ke kanan. Karena arah perpindahan ke kanan, maka gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif. Benda ditarik dengan gaya miring ke atas. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar licin diberi gaya miring ke atas, ditunjukkan seperti gambar di bawah. Karena gaya F miring ke atas, maka vektor F membentuk sudut sebesar A terhadap arah horizontal. Dengan demikian, gaya F dapat diproyeksi seperti sumbu X dan sumbu Y, sehingga dihasilkan gaya F cos A yang arahnya ke kanan dan gaya F sin A yang arahnya ke atas. Konsep hukum Newton pada benda yang didorong dengan gaya miring ke bawah di bidang datar licin pada dasarnya sama dengan konsep hukum Newton pada benda yang ditarik miring ke atas. Yang membedakan hanya rumus gaya normal saja. Ketika diberi gaya miring ke bawah, benda pasti bergerak karena tidak ada gesekan yang terjadi. Contoh soal gerak benda dalam bidang datar licin. Sebuah balok yang masanya 7,5 kg di atas lantai mendatar yang kasar. Koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai 0,4 dan G 10 m per s. Tentukan percepatan balok tersebut jika A. Balok ditarik oleh gaya F sama dengan 60 Newton dengan arah A sama dengan 0. B. Balok ditarik oleh gaya F sama dengan 50 Newton dengan arah sebesar A terhadap bidang datar tan A sama dengan 3/4. Diketahui M sama dengan 7,5 kg, UK sama dengan 0,4, G sama dengan 10 m per s kuadrat. Ditanyakan A sama dengan jika F sama dengan 60 N tan A sama dengan 0. B. A sama dengan jika F sama dengan 50 N tan A sama dengan 3/4. Jawabannya adalah A. F sama dengan 60 Newton, FK sama dengan UK N sama dengan UK MG sama dengan 0,4 dikali 7,5 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Gaya pada sumbu X, F dikurang FK sama dengan MA
60 dikurang 30 sama dengan 7,5 dikali A sama dengan 30 per 7,5 sama dengan 4M per S kuadrat. Jadi percepatan gerak balok adalah 4M per S kuadrat. B, F sama dengan 50 Newton, tan A sama dengan 3 per 4, sin A sama dengan 3 per 5, cos A sama dengan 4 per 5. Tentukan dahulu gaya normal N dan gaya gesek FK dan Pak bahwa jumlah gaya-gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Eliminasi F sama dengan 0, N tambah F sin A dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W kurang F sin A sama dengan MG dikurang F sin A. 75 dikali 10 dikurang 50 dikali 3 per 5 sama dengan 45 Newton. FK sama dengan UKN sama dengan 0,4 sama dengan 45 sama dengan 18 Newton. Gaya pada sumbu X. Eliminasi F sama dengan MA. F cos A dikurang FK sama dengan MA. 50 dikali 4 per 5 dikurang 18 sama dengan 7,5A. 40 dikurang 18 sama dengan 10A. 22 sama dengan 7,5A. A sama dengan 2,9M per S kuadrat sama dengan 3M per S kuadrat. Jadi percepatan balok adalah 3M per S kuadrat. Gerak benda dalam bidang miring licin. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Gaya bekerja pada benda. Gaya normal N sama dengan mg cos 0. Gaya berat W sama dengan mg. Diurutkan menjadi dua komponen. Fx sama dengan mg sin 0. Fi sama dengan mg cos 0. Menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah sumbu X. Fx sama dengan ma. Mg sin 0 sama dengan ma. Contoh soal gerak benda bidang miring licin. Dalam suatu atraksi sirkus, seekor singa laut meluncur pada papan luncur yang panjangnya 3 m. Sudut papan luncur terhadap bidang horizontal 23 derajat dan koefisien kinetis antara papan luncur dengan badan singa laut 0,26. Tentukan waktu yang diperlukan singa laut itu dari keadaan diam sampai menyentuh air. Gravitasi sama dengan 9,8 M per S kuadrat. Diketahui S sama dengan 3M, UK sama dengan 0,26, V0 sama dengan 0, G sama dengan 9,8 M per S kuadrat, A sama dengan 23 derajat. Titiknya T. Lukislah diagram gaya gerak yang bekerja pada singa laut seperti gambar 3.36, kemudian tentukan percepatan meluncur. Eliminasi F X sama dengan M A, W sin A sama dengan dikurang FK sama dengan MA, MG sin A dikurang UK MG cos A sama dengan MA, G sin A dikurang UK G cos A sama dengan A, 9,8 sin 23 derajat dikurang 0,26 dikali 9,8 cos 23 derajat sama dengan A sama dengan 1,5 M per S kuadrat. Menentukan waktu T dengan persamaan S sama dengan V0 T tambah 1 per 2 AT derajat dibagi V0 sama dengan 0. S sama dengan 0 tambah 1 per 2 AT kuadrat. T sama dengan akar 2S per A sama dengan akar 2 kali 3 per 1,5 sama dengan 2 second. Jadi singa laut meluncur pada papan luncur selama 2 second untuk sampai ke air. Gerak benda bidang vertikal. Bidang vertikal ke atas dengan kecepatan tetap jika massa benda pada sistem berlaku hubungan F sama dengan MA, N dikurang MG sama dengan MA. Karena V sama dengan konstan maka A sama dengan 0, N dikurang MG sama dengan 0, N sama dengan M dikali G. B. Bidang vertikal ke atas dengan percepatan tetap A. Jika massa benda M pada sistem berlaku hubungan F sama dengan M kali A, N dikurang M kali G sama dengan MA, N sama dengan MG tambah MA, N sama dengan M G tambah A, N sama dengan M G tambah A. Bidang vertikal ke bawah dengan percepatan tetap jika massa benda M pada sistem berlaku hubungan F sama dengan MA, MG dikurang N sama dengan MA, min N sama dengan min MG tambah MA, N sama dengan M G dikurang A. Contoh soal gerak benda bidang vertikal. Sebuah benda yang masanya 4 kg terletak pada bidang mendatar G sama dengan 10 M per S kuadrat. Tentukan gaya tekan normal pada benda jika bidang digerakkan A vertikal ke atas dengan kecepatan tetap, B vertikal ke atas dengan percepatan tetap 2 M per S kuadrat, C vertikal ke bawah dengan percepatan tetap 2 M per S kuadrat. Diketahui M sama dengan 4 kg, G sama dengan 10 M per S kuadrat. Ditanyakan
N sama dengan jika bidang ke atas dengan V tetap, B N jika bidang ke atas dengan A sama dengan 2M per S kuadrat, C N sama dengan jika bidang ke bawah dengan A sama dengan 2M per S kuadrat. A. Bidang bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, maka N sama dengan mg sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Bidang bergerak ke atas dipercepat N sama dengan mg tambah A sama dengan 4, 10 tambah 2 sama dengan 48 Newton. Bidang bergerak ke bawah diperlambat N sama dengan mg kurang A sama dengan 4, 10 dikurang 2 sama dengan 32 Newton. Gerak dua benda yang dihubungkan dengan katrol. Dua benda yang dihubungkan dengan katrol seperti gambar di bawah berlaku rumus sebagai berikut. A sama dengan W2 dikurang FG per M1 tambah M2. Rumus yang berlaku untuk sistem seperti gambar di atas sebagai berikut. A W2 dikurang W1 per M1 tambah M2. Keterangan A sama dengan percepatan M per S kuadrat, M sama dengan massa, T tegangan tali, W sama dengan berat. Contoh soal gerak dua benda yang dihubungkan dengan katrol. Balok A bermassa 2 kg dan balok B bermassa 1 kg. Dihubungkan seperti gambar di bawah ini. Jika gesekan di antara benda A dengan permukaan bidang 2,5 Newton dan gaya gesekan antara tali dan katrol diabaikan, maka percepatan kedua benda adalah. Pada soal ini ketahui MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 1 kg, FG sama dengan 2,5 Newton, WB sama dengan MB dikali G sama dengan 1 kg dikali 10M per S kuadrat sama dengan 10 Newton. Percepatan kedua benda dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan WB dikurang FG, MA tambah MB. A sama dengan 10 Newton dikurang 2,5 Newton sama dengan 7,5, 2 kg tambah 1 kg sama dengan 3 kg. Kesimpulan hukum Newton. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanis klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. Hukum pertama, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultan tidak nol bekerja pada benda tersebut. Hukum kedua, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besar berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Hukum ketiga, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Ini saja presentasi dari kelompok 5 kelas 10-2. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.